Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatullah, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur ilmu budaya ataupun dasar-dasar ilmu budaya sebagai dosen pengampu, yakni Bapak Berlian Nofriandi S.Hum MPD, dengan judul Dasar-Dasar Ilmu Budaya menurut Koja Raningrat. Nah, teman-teman semua, apa sih 7 unsur-unsur budaya yang ada pada 7 elemen tersebut? Nah, marilah kita kaji lebih awal. Yang pertama, sistem religi. Koja Raningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pernyataan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan mencari hubungan-hubungan dengan ketentuan-ketentuan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan masih primitif. Nah, salah satu sistem religi ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang dimaksud. Salah satunya agama, yaitu keyakinan kita, bahwasannya keyakinan yang tertumbuh ke dalam diri kita, salah satunya agama baik dari Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu pembangunan, salah satu elemen penting yang mesti ada daripada suatu ilmu budaya. Yang kedua, yaitu sistem pengetahuan. Apa sih sistem pengetahuan itu? Dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas berbatasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun, yang menjadi kajian dalam antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, masyarakat biasanya memiliki pengetahuan akan astronomi tradisional, yaitu perhitungan hari berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan tanda-tanda bagi kehidupan manusia. Nah, setelah kita ketahui ini teman-teman, sistem pengetahuan begitu penting dalam 7 elemen tersebut. Hubungannya ialah manfaat bagi kita selaku manusia. Mengetahui sistem ilmu pengetahuan merupakan pokok terpenting dalam suatu ilmu budaya. Salah satunya bagi kita yang beragama Islam, dengan kita mengetahui penunjukan hilal, yakni pertepatan bagaimana hari apa kita terjadinya sibang isbat diakibatkan karena kita mengetahui hilal tersebut. Ya, begitu pentingnya sistem pengetahuan bagi manusia. Selanjutnya, budaya dan bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan unsur-unsur budaya. 59 sesamaan. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Casing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang digunakan secara simbolik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa.
Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. Kita anggap sih teman-teman, bahwasannya sistem budaya ini sistem bahasa ini merupakan suatu alat komunikasi. Dengan adanya alat ini, dengan adanya bahasa merupakan ikatan antara manusia dengan manusia lain yang diikat dengan kata linguistik. Begitu pentingnya sistem bahasa dalam kajian menurut Kojaraningrat ini. Selanjutnya, peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dalam bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Menurut Kojaraningrat, pada masyarakat tradisional terdapat 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh kelompok manusia yang hidup berpindah-pindah atau masyarakat pertanian. Begitu pentingnya peralatan hidup dan teknologi. Sebab apa? Zaman demi zaman telah kita lalui. Zaman dahulu ketika orang tua kita masih kecil beda dengan sama kita. Bahwasannya teknologi begitu penting bagi kita. Dengan adanya teknologi serba instan sekarang, mulai dari peralatan pertanian, peralatan masak, sampai dengan komunikasi kita antara teman dengan jarak yang sungguh jauh. Selanjutnya, sistem mata pencarian. Mata pencarian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting. Etnografi, penelitian etnografi mengenai sistem mata pencarian mengkaji bagaimana cara mata pencarian satu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencakupi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain berburu dan memburu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam, menetap dengan sistem irigasi. Selanjutnya, organisasi sosial dan masyarakat. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Kojaraningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah keakraban. Kerabatnya yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkat-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Begitu pentingnya organisasi dan masyarakat ini bagi suatu unsur budaya. Dengan adanya organisasi ini, kita mampu melakukan segala aktivitas bersumber dengan adat istiadat. Contohnya di Riau ini, yakni adat istiadat Melayu. Yang terakhir ialah kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda yang artefak yang membuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Pentingnya kesenian dalam unsur budaya begitu penting. Salah satunya apa? Dengan seni kita mampu membangkitkan kembali bagaimana sih
budaya-budaya yang dahulu harus kita lestarikan. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.